Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Piliagape, NPM 2075340, Prodi Manajemen Informatika kelas MI 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah rancang bangun jaringan komputer untuk proyek pertama. Ini tugas proyek pertama. Di sini ada data center, server internal, eksternal, lalu switch dan lainnya. Ini untuk hasil penyelesaian yang sudah saya kerjakan. Di sini ada yang harus diketahui dari project 1 yang dibuat. Ada VLAN, DNS server, DHCP server, core router, core switch, switch distribution, switch access, dan native VLAN. Oke, di sini ada VLAN. VLAN yaitu Virtual Location Area Network atau bisa disebut VLAN adalah sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antar satu dengan lainnya seolah-olah berada di saluran yang sama. Di sini ada contoh dari tugas yang tadi. Ada VLAN nih, VLAN tamu yaitu 5 PC wireless. Di sini ada VLAN untuk dosen 5 PC dan seterusnya. Lalu di sini ada DNS server. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, di sini ada DNS server. Lalu di sini ada IP addressnya yaitu polinela.ac.id dan di sini ada DNS server. Lalu ada DHCP dan DHCP server. Untuk DHCP sendiri yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disingkat dengan DHCP adalah protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara otomatis. DHCP dan DHCP server itu mungkin sedikit berbeda. Untuk DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan sama secara otomatis. Jadi kalau untuk DHCP sendiri itu untuk memudahkan penyebaran IP ke sebuah jaringan, dan untuk DHCP server itu dia tuh mengatur, mengisi atau mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien. Lalu ada core router. Core router itu adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket dari jaringan internet ke perangkat lain melalui routing. Nah, untuk router ini adalah core router, yaitu perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data. Jadi saat paket data ingin ditransmisikan, dia akan melalui proses routing yang ada di core router di sini. Oke, selanjutnya ada core switch. Core switch yaitu core layer atau bisa disebut dengan core switch. Digunakan untuk tulang punggung jaringan. Misalnya dalam jaringan hierarkis tingkat tengah atau tingkat atas, lapisan bertanggung jawab atas lalu lintas di jaringan. Jadi untuk core switch ini merupakan lalu lintas atau tempat berjalannya sebuah jaringan untuk disampaikan ke router dan external server. Okay. Lalu ada switch distribution,
yaitu lapisan distribusi yang dikenal sebagai lapisan kelompok kerja adalah titik komunikasi antar lapisan akses dan lapisan inti. Fungsi utama dari lapisan distribusi adalah untuk menyediakan penyaringan dan menentukan cara terbaik untuk menangani permintaan layanan di jaringan. Nah, ini nih merupakan switch distribusinya. Ada 2 switch distribusi. Jadi ini digunakan untuk menentukan atau menyaring dan menangani permintaan layanan di jaringan. Jadi setiap jaringan di bawah ini seperti VLAN ini itu akan didistribusikan melalui switch dulu, lalu ke switch distribution, lalu ke core switchnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu ada switch access, yaitu komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Nah, ini switch access yaitu switch yang bisa untuk mengakses VLAN atau perangkat-perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Jadi nanti ini terhubung dengan PC dengan VLAN, lalu dia akan terhubung ke distribution. Lalu di sini ada native VLAN. Native VLAN adalah VLAN ID yang digunakan untuk paket tanpa tag VLAN. Jadi kalau ada paket tidak ada tag VLAN-nya, maka dia dianggap VLAN sesuai dengan native VLAN. Nilai native VLAN ini bisa berubah-ubah. Ini native VLAN. Di sini ada pembagian tabel IP-nya. Di sini ada VLAN 10 mahasiswa, lalu VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, VLAN 1 native, server farm. Oh, yang ini, yang VLAN aja, VLAN 40 manajemen. Nah, di sini ada ranknya, jadi kita tinggal menyesuaikan berapa PC yang dibutuhkan dan berapa rank yang dibutuhkan oleh PC tersebut. Contohnya seperti mahasiswa kan membutuhkan 5 PC. Jadi untuk PC pertama diawali dengan IP 172.16.0.1 dan untuk submasknya yaitu 255.255.254.0. Oke. Lalu di sini ada pembahasan yang pertama, pengelompokan pemberian nama tag VLAN. Pengelompokan dan pemberian nama tag pada VLAN yang sudah ditentukan seperti VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, dan VLAN 40 natif. Ini manajemen. Oke. Nah, ini ada di sini untuk perintahnya kita pakai show VLAN. Jadi nanti di bagian CLI nanti kita tulis show VLAN, maka akan muncul name tag VLAN-nya. Untuk VLAN yang 10 itu dengan nama mahasiswa, untuk VLAN 20 dosen, untuk VLAN 30 tamu, dan untuk VLAN 40 itu manajemen. Lalu yang kedua konfigurasi. Yang pertama konfigurasi switch 1 yang berisi name tag VLAN yang sudah ditentukan. Lakukan konfigurasi yang sama di setiap switch. Jadi nanti untuk switch ini kita lakukan konfigurasi name tag untuk VLAN ini. Kalau tidak diberi name tag maka tidak akan terhubung di setiap switchnya, mulai dari switch 1 sampai seterusnya.
di switch akses. Lalu selanjutnya tentukan mode apa yang akan digunakan, seperti VLAN 10 hanya bisa diakses atau diping oleh VLAN 10 juga dengan menggunakan mode akses, dan untuk sesama switch menggunakan mode terang. Untuk lingkaran merah yaitu mode terang. Jadi mode terang ini uh, hanya yang mengakses itu antar antar switch. Lalu untuk mode akses hanya bisa diakses oleh VLAN, sesama VLAN aja, seperti mahasiswa VLAN 10 yang bisa diakses oleh mahasiswa VLAN 10 juga. Begitu juga dengan dosen yang hanya bisa diakses oleh VLAN 20 dosen. Lalu yang terakhir, pemberian IP. Untuk pemberian IP dilakukan oleh router yang bisa bertugas sebagai DHCP dan memberikan IP di setiap PC secara otomatis. Di sini yang memberi IP otomatis itu yaitu router. Seharusnya DHCP server juga bisa memberikan memberikan IP kepada komputer, setiap komputer. Hanya saja dari server DHCP server ini langsung terhubung ke router, jadi otomatis yang memberikan IP itu router. Jika DHCP yang ingin memberikan ingin memberikan IP, harus terhubung dengan switch di sini. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai Cisco-nya. Nah, ini merupakan ini hasil dari tugasnya, yaitu di sini ada mahasiswa VLAN 10 yang sudah diberi name tag. Nah, dari VLAN 10 ini kan sebelumnya sudah dijelaskan menggunakan mode akses. Jadi VLAN 10 ini hanya bisa diakses oleh VLAN 10 lainnya. Kita coba terlebih dahulu. Ini ya, untuk VLAN 10 ke VLAN 10. Oke, di sini ada keterangan successful. Dosen VLAN 20 ke dosen VLAN 20 successful juga. Lalu di sini ada terang, di mana mode terang ini merupakan mode di mana setiap DHCP server ini. Di VLAN 10 kita ping kembali. Itu yang sebelumnya saya beritahu yang core yang berikan akses ke memberikan IP ke semua PC. Jadi dia kayak secara otomatis. Kita lihat.
Nah, ini router Korea juga menggunakan IP DHCP pool di setiap VLAN-nya 10, 20, 30, 40 dan native VLAN. Kita coba masuk, kita coba taruh di sini. Welcome. Kalau Polita jadi titik ac titik id. Oke, cukup sekian